Mereka bilang, kalau kamu tersesat di gua itu, jangan pernah menyalakan cahaya, atau kau akan membangunkan sesuatu yang sudah lama tidur. Nadia dan teman-temannya mengabaikan peringatan itu. Dan kini hanya Nadia yang kembali. Tapi apa benar ia berhasil keluar? Atau justru sesuatu yang lain yang kini mengenakan wajahnya? Siapkan dirimu, karena kisah ini akan menghantuimu bahkan setelah lampu dipadamkan. Nadia, seorang konten kreator bertema survival, bersama 3 temannya, Jordi, Nico, dan Chika, berangkat menuju sebuah gua tua di kaki pegunungan Arga. Gua itu belum banyak dikenal orang, hanya diceritakan dari mulut ke mulut oleh warga lokal. Mereka tertarik karena konon tak ada yang berani masuk lebih dari 100 meter ke dalam gua itu. Katanya bukan karena binatang buas, tapi karena hal lain, ujar sopir lokal dengan suara menurun. Tapi buat Nadia, itulah daya tariknya. Konten ekstrim sama dengan views besar. Mereka membawa perlengkapan lengkap, senter kepala, tali, makanan ringan, dan kamera. Tak lupa, mereka pasang GoPro di dada masing-masing. Hari itu langit mendung. Angin kencang membuat dedaunan di sekitar mulut gua bergoyang keras seperti memperingatkan mereka agar tak masuk. Tapi mereka tetap melangkah. Mereka tak tahu, langkah itu akan jadi awal dari 12 hari penuh horor tanpa cahaya. Begitu masuk, hawa lembab langsung menyergap tubuh mereka. Nafas terasa berat, dan bau tanah basah bercampur udara pengap menyeruak di setiap tarikan nafas. Nadia tetap memimpin di depan sambil merekam. Ini dia guys, gua yang katanya berhantu. Kita buktikan bareng-bareng hoax atau fakta. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Mereka menyusuri lorong sempit sekitar 300 meter dari mulut gua, dengan dinding batu menjulang gelap di kiri dan kanan. Tawa dan candaan masih terdengar di sela suara langkah kaki dan tetesan air dari langit-langit. Tapi makin dalam, suasananya berubah. Suara menjadi seperti diredam, tak ada sinyal, tak ada gema. Seperti gua itu menyerap semua suara. Jordi mulai merasa aneh. Kalian ngerasa nggak? Gua ini kayak makin menyempit? Tapi Nadia mengabaikannya. Ia terus merekam, bahkan menemukan lorong kecil bercabang ke arah kiri. Kita coba jalur ini. Feelingku bagus, katanya sambil tersenyum. Mereka masuk ke lorong sempit itu. Tanpa sadar, itulah titik terakhir di mana mereka masih bisa kembali. Runtuhan yang menutup jalan keluar. Langkah mereka terhenti di ujung lorong sempit yang gelap dan sempit. Saat Jordi memutar tubuh untuk kembali, terdengar suara gemuruh, kecil, lalu semakin keras. Sebuah getaran mengguncang tanah di bawah kaki mereka. Batu-batu dari atas mulai berjatuhan. Lari! Teriak Nico panik. Namun lorong terlalu sempit untuk bergerak cepat. Mereka merunduk, menutup kepala, dan merangkak kembali ke lorong utama. Tapi terlambat. Runtuhan besar telah menutup satu-satunya jalan keluar. Cahaya dari arah mulut gua kini hanya tinggal bayangan samar, lalu menghilang sepenuhnya. Chika menangis. Nadia mencoba tetap tenang sambil meraba dinding. Tenang, tenang. Kita bawa alat komunikasi, kita bisa hubungi orang luar. Namun ponsel dan walkie-talkie tak berfungsi. Hanya suara napas panik dan detak jantung sendiri yang terdengar. Ini cuma sementara, mungkin bisa dibuka lagi dari luar, ucap Jordi, mencoba menenangkan diri. Tapi tatapan Nico kosong. Mereka benar-benar terjebak, ratusan meter di bawah tanah, tanpa sinyal, tanpa jalan pulang. Dan yang lebih buruk, stok makanan hanya cukup untuk 1 hari. Hari berganti malam tanpa ada bedanya. Di dalam gua, waktu berhenti. Tak ada cahaya, tak ada matahari. Mereka hanya bisa menebak waktu lewat detak jantung dan dinginnya batu. Nadia mencoba memimpin, mengatur jadwal tidur, menyimpan tenaga, dan membagi makanan kecil. Tapi pada hari kedua, suara-suara mulai muncul. Dengar itu? Bisik Chika sambil menggenggam tangan Nadia. Suara lirih seperti orang berbisik samar-samar terdengar dari lorong seberang. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Selalu muncul saat mereka mematikan senter untuk menghemat baterai. Jordi mulai paranoid. Itu cuma suara angin, jangan mikir aneh-aneh. Tapi tak ada yang yakin.
Malam itu, mereka tidur bergantian. Tapi saat pagi datang, Nico sudah tidak ada. Hanya tas dan GoPro-nya yang tertinggal masih menyala. Dalam rekamannya, terdengar suara napas berat dan lalu sebuah kalimat berbisik pelan. "Sendirian. Kamu sendirian sekarang." Nadia gemetar. Bukan hanya karena dingin, tapi karena mereka mulai sadar. Mereka tidak sendirian di dalam gua itu. Pagi ketiga. Tapi apa itu pagi kalau tak ada cahaya? Mereka tak tahu lagi waktu. Nadia, Jordi, dan Chica mencoba menyusuri lorong yang lebih dalam, berharap menemukan jalur lain keluar, atau setidaknya Nico. Tapi anehnya, jalur yang sebelumnya mereka lewati berubah. Dinding-dindingnya kini seperti lebih sempit. Ada cap tangan samar berlumur lumpur di dinding. Dan yang paling menyeramkan, GoPro Nico yang tadi tertinggal, kini menyala kembali dengan baterai penuh. Mereka memutar rekamannya. Di layar, terlihat Nico berjalan sendiri, tertatih, lalu tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah kamera. Matanya hitam, penuh, tanpa bola mata. Chica histeris, tapi Nadia membungkam mulutnya. "Kita harus tetap waras. Kalau kita panik, kita mati." Saat malam tiba, suara bisikan itu kembali. Tapi kali ini lebih dekat, lebih jelas. "Buka matamu, biarkan gelapnya masuk." Mereka saling menatap. Senter satu demi satu mulai berkedip. Daya baterai terkuras cepat, padahal baru diganti. Gua ini seolah menyerap bukan hanya suara, tapi juga energi mereka. Hari keempat, Jordi makin tak stabil. Ia mulai bicara sendiri, kadang tertawa, kadang menangis. Katanya, dia melihat Nico. Dia berdiri di pojok. Tadi malam, dia manggil aku. Nadia tahu Jordi mulai kehilangan akal. Tapi lebih dari itu, ia mulai merasakan hal yang sama. Ia juga bermimpi tentang Nico. Tentang suara panggilan samar dari lorong-lorong sempit. Chica menjerit saat menemukan coretan di dinding. "Kalian selanjutnya." Tulisan itu bukan lumpur, tapi merah, dan masih basah. Mereka memutuskan berhenti berjalan. Tapi malam itu, Jordi menghilang. GoPro-nya ditemukan pagi hari, mengarah ke langit-langit gua. Saat diputar, terdengar gumaman. "Gua ini hidup. Ia tidak suka cahaya. Dan ia lapar." Kini tinggal Nadia dan Chica. Dan gua mulai bernafas. Ya, mereka bisa mendengar suara batu berderak. Seperti dada makhluk yang sedang mengatur napas. Perlahan dan dalam. Chica mulai demam. Bibirnya pecah-pecah. Napasnya pendek. Dan ia mulai mengigau, menyebut nama ayahnya berulang-ulang. Nadia tak punya pilihan selain tetap bergerak. Ia tahu, diam berarti mati pelan-pelan. Tapi gua terus berubah. Lorong yang dilewati kemarin kini buntu. Udara makin tipis. Rasanya seperti berada dalam tubuh monster yang perlahan mencerna mereka. Dan malam itu, Nadia melihat sesuatu. Di kejauhan, di balik kabut dan debu batuan, ada sosok tinggi berdiri diam. Tingginya hampir menyentuh langit-langit gua. Kulitnya pucat kelabu, matanya bukan hanya hitam, tapi kosong, seperti lubang. Sosok itu tidak bergerak. Tapi Nadia tahu, ia sedang melihat mereka. Nadia menarik Chica yang nyaris tak sadarkan diri. Mereka bersembunyi di celah batu, menahan napas. Tapi sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Sosok itu mulai menirukan suara Nico, lalu suara Jordi, lalu suara ayah Chica. "Chica, sini, pulanglah, ayah tunggu." Chica bangkit, tubuhnya gemetar, tapi kakinya melangkah sendiri. "Itu suara ayahku, dia di sini, dia cari aku." Nadia menahan sekuat tenaga, tapi Chica menjerit keras, melepaskan diri dan berlari ke dalam kegelapan. Suara langkahnya menggema, lalu berhenti. Sunyi. Hanya gema bisikan terakhir. Satu lagi, Nadia sendirian. Satu-satunya cahaya adalah dari GoPro, yang baterainya entah kenapa masih menyala. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar, tapi pikirannya jernih, harus keluar, atau mati. Ia mengikuti aliran air dari dinding batu, berharap itu membawa ke celah gua luar. Tapi di tengah jalan, ia kembali melihat sosok itu. Kali ini lebih dekat, dan lebih nyata. Ternyata, itu bukan hanya satu, tapi banyak. Berjejer di sepanjang lorong, seperti bayangan manusia yang dibekukan oleh kegelapan. Mereka berbisik, "Kamu yang terakhir.
Jika kamu keluar, kami ikut. Nadia menutup telinga, menangis, tapi terus merangkak maju. Sampai akhirnya, ada cahaya samar, udara segar. Celah. Tapi begitu dia hampir sampai, satu tangan kurus pucat mencengkeram kakinya dari belakang. Tarikannya kuat dan dingin. Nadia menjerit, mencakar batu, lalu dengan kekuatan terakhirnya, menusukkan potongan logam dari senter rusak ke tangan itu. Cengkeraman lepas, ia merangkak keluar, dan sinar mentari pagi menyambutnya. Ia berhasil, tapi tubuhnya lemah. Ia jatuh pingsan. Nadia terbangun di rumah sakit. Matanya perih saat cahaya menembus kelopak matanya. Suara-suara dari luar ruangan terdengar sayup. Dokter, polisi, wartawan, tubuhnya lemah. Tapi ia sadar, ia berhasil keluar. Ia selamat. Tapi saat ia bertanya tentang Jordi, Chika, dan Nico, semua orang saling pandang. Tak ada yang ditemukan. Yang kami temukan hanya kamu, sendirian, tidak ada tanda-tanda orang lain. Nadia kaget. Tidak mungkin, aku bersama mereka selama berhari-hari. Kami bicara, mereka ada. Polisi mencoba menenangkan. Tapi ada satu hal yang membuat bulu kuduk Nadia berdiri. GoPro milik Nico, kosong. Tak ada rekaman apapun di dalamnya. Hanya hitam. Tapi baterainya masih penuh. Dan lebih menyeramkan lagi, setelah diperiksa ulang, area gua yang ia sebutkan tidak ditemukan. Tim penyelamat justru menemukan Nadia di sebuah rongga dangkal yang bahkan tidak cukup dalam untuk menelan satu orang. Psikiater menyimpulkan Nadia mengalami delusi survival. Tapi Nadia tahu, itu bukan halusinasi. Malam itu di rumah sakit, Nadia bermimpi. Di dalam tidurnya, ia melihat bayangan Jordi dan Chika, berdiri diam dalam gelap. Mereka berbisik dengan suara kosong, "Kamu keluar, tapi kami ikut." Nadia terbangun, nafasnya memburu. Ia melihat ke cermin. Di belakangnya, di ujung ruangan yang gelap, ada sepasang mata hitam tak berkedip. Semenjak keluar dari gua, Nadia tidak pernah benar-benar hidup normal. Ia tak bisa tidur nyenyak. Setiap lampu dimatikan, ia merasa diawasi. Ia pindah kota, mencoba menghindari masa lalu. Tapi, gelapnya selalu ikut. Beberapa minggu setelah sembuh, ia menerima paket kecil tanpa nama pengirim. Di dalamnya, GoPro milik Nico. Masih utuh, masih menyala. Dan kali ini, ada satu rekaman. Durasi, 00144. Judul file, jangan putar.mp4. Dengan tangan gemetar, Nadia menekan play. Layar gelap, tapi ada suara langkah, berat, lambat. Lalu terdengar suara Nico. Dia tahu kamu berhasil keluar, tapi dia belum selesai denganmu. Tiba-tiba video menampilkan wajah Nadia yang sedang tidur. Dari sudut kamar yang tidak pernah dia pasang kamera. Nadia terlempar ke belakang, jantungnya hampir meledak. Ia segera membuang GoPro ke sungai, lalu pergi ke kantor polisi. Tapi saat kembali ke rumah, sesuatu sudah berubah. Semua kaca cermin di rumahnya pecah dari dalam. Di dinding kamar tertulis dengan darah kering, "Bukan kamu yang selamat, tapi dia yang bebas." Nadia menjerit. Dan untuk terakhir kalinya, tetangganya melihat dia lari keluar rumah, tak mengenakan alas kaki, menatap langit malam, lalu menghilang masuk ke hutan. Ia tidak pernah ditemukan, tapi rumor beredar. Setiap pendaki yang masuk ke area pegunungan itu, mengaku mendengar suara aneh saat malam. Suara perempuan yang berbisik, "Gua ini belum kenyang."